اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Baik, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Allah masih sempatkan kita duduk dalam halaqah, duduk sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu, sama-sama mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke dalam halaqah, sebelum masuk ke dalam bab 4 hal yang kita ketahui di dalam cara di dalam kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Adik-adik sekalian, kita berdoa dulu. Coba. Allahumma syrah sudurana waftah lana babal ilm. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Ya mu'allima Adama allimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang perlu kita ketahui ketika kita ingin belajar Al-Quran, atau ketika kita juga ingin mengajarkan Al-Quran setelahnya. Hal yang pertama adalah ma'rifatut turuq. Ya, kemarin sudah kita singgung sedikit. Ma'rifatut turuq. Ma'rifatut turuq itu adalah mengetahui jalur sanad keilmuan. Di dalam ma'rifatut turuq ada 3 hal. Yang pertama disebut qiraah, yang kedua disebut riwayah, yang ketiga disebut thariqah. Qiraah adalah imam besar. Imam besar di antara 10 imam besar. Ada 10 imam besar kita. Ya. Ada Imam Asim, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Abu Ja'far, ada Imam Kisai dan lain-lain. Nah, kita di Indonesia membaca qiraah Asim, Imam Asim dari Kufah. Riwayah, kita membaca riwayah Imam Hafaz. Riwayah itu apa? Muridnya imam besar. Thariqah, thariqah itu apa? Jalan menuju imam besar itu. Berarti muridnya daripada rawi. Kita memakai riwayat apa? Thariqah apa? Syatibiyah. Thariqah Syatibiyah. Apa bedanya thariqah Syatibiyah dengan yang lain? Mad wajib muttasil, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, 4 atau 5 harakat. Nah, sudah terulang kaji itu. Lalu yang kedua, apa dia yang kedua? Itmamul harakah. Itmamul harakah, menyempurnakan harakat. Di dalam bahasa Arab, harakat itu adik-adik semuanya ada 3 saja, nak banyak-banyak. Fathah,
dhammah kasrah. Ya kan? Kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Itu Imam Tibi mengatakan. Wa dhul hifadhi lil hifadhi lil fammi yatimmu. Jadi setiap yang dhammah itu tidak akan sempurna dhammahnya kecuali dengan memoncongkan mulut. Contoh, a'u, 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 a'udzu. Karena dia moncong dhammah, maka harus memoncongkan mulut. A'udzu billahi minasy syaitani. Kalau setiap kasrah harus menurunkan rahang bawah. Nah, jadi sini kita tahu, oh, ini yang harus saya praktekkan. Nanti di mana titik praktek yang harus kita lihat? Di dalam halaqah masing-masing. Nanti Ustaz cek lagi. Ya. Nah, nanti kita lihat lagi. A'udzu billahi minasy syaitani. Ni turun rahang bawah ni, turun. Ni ra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Praktek seperti ini disebut apa? Tatbiqi. Apa itu tatbiqi? Praktek langsung. Sedangkan teorinya disebut nazari. Teori ilmu tajwid disebut nazari. Praktek ilmu tajwid disebut tatbiqi. Dua-duanya itu harus ada pada halaqah kita. Nah, makanya kan ketika halaqah pertama muqri'in setiap halaqahnya menjelaskan kan makhraj ha di mana, makhraj zal di mana secara teori kan. Lalu adik-adik baca itu tatbiqi. Itu yang diterapkan di dalam halaqah. Di dalam halaqah kita, halaqah Quran Jannatun. Baik. Nah, itmamul harakah harus menyempurnakan harakat adik-adik. Ya. Nah, misalkan kita mengucapkan ini bisa. Oke. Enggak apa-apa kalau mau. Itmamul harakah tadi ya. Nah, fathah, dhammah, kasrah. Contoh, summun buk. Nah, buk mun summun bukmun hu moncong, mimnya ditutup. Fahum la ya buka, Allahnya tebalkan. Fahum la yarji'un. Tak masuk ke hidung. Itu dalam praktek dilihat, diteliti oleh muqri'innya. Ya. Itu lebih penting kita praktekkan terlebih dahulu daripada kita menghafal. Bukan bermakna Ustaz mengatakan tak boleh menghafal, tapi memperbaiki bacaan, memperbaiki fathah, dhammah, kasrah, diucapkan secara baik dan benar, itu adalah fondasi untuk bagusnya ucapan hafalan kita. Makanya tahsin di sini didahulukan daripada nanti menghafal bacaannya salah, nanti pas tahsin ulangan lagi, ya kan?
Bukan bermakna berarti nggak boleh ngafal di sini. Tak. Kita punya tangga proses dalam ilmu. La ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan tergesa-gesa dengan Quran. Bukan bermakna lambat. Mau langsung qiraat enggak boleh. Tunggu dulu, perbaiki shadnya, perbaiki dhatnya. Di mana di itmamul harakat itu penting sekali. Itu poin yang kedua, ya. Itmamul harakah, menyempurnakan harakat. Fathah dengan membuka mulut, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. A, ba, ta. Dhammah memoncongkan mulut. Moncong mulut itu setelah huruf keluar dari makhrajnya. Su, bukan su, enggak. Su, tu, bu, u. Itu butuh ilmu. Ustaz dulu ketika mengambil sama Syekh, Ustaz latihan di kaca di depan rumah dulu tu, ada namanya di rumah kami itu Matariyah, rumah asramanya orang Aceh di Kairo. Ada kaca besar di depan ruang tamu. Latihan itu saya. Ihdina fi, dibilang Syekh tak boleh moncong mulutnya. Fi ihdina siratal latih. Diperbaiki sama Syekh ni, sinnya belum pas, perbaiki. Oh, tak bisa cepat, tak apa-apa, lambat. Yang penting setiap huruf tu pas makhrajnya, pas sifatnya. Dia tak masuk dengan huruf-huruf lain. Kita jaga huruf itu kayak kita jaga diri kita, bahkan lebih lagi. Halus sekali. Kayak mana kalau kita jaga mutiara kan? Mutiara tu tak boleh lecet dia. Ataupun intan, boleh tak lecet intan? Jadi begitu dijaga dengan kaca, dengan apa dijaga. Begitulah huruf itu kita jaga. Kenapa? Karena itu wahyu. Menjaga itu dapat pahala kita. Bukan pahalanya saja, Allah senang, Allah ridha. Okey? Itmamul harakah. Yang ketiga, ma'rifatu azminatil huruf. Ma'rifatu azminatil huruf wal ghunan. Ma'rifatu azminatil huruf wal ghunan. Ma'rifatu azminatil huruf wal ghunan. Mengetahui durasi huruf dan gunnah. Durasi huruf. Durasi itu lama huruf itu ketika kita ucapkan. Ya. Mengetahui durasi itu. Mengetahui juga durasi gunnah. Gunnah itu apa? Suara yang keluar dari hidung. Keluar dari hidung. Bunyi itu gunnah namanya. Suara yang keluar dari hidung. Okey. Nah, mengetahui durasi huruf. Huruf di dalam bahasa Arab ada dua. Hanya dua saja. Huruf yang berharakat, huruf yang sakin, huruf yang sukun. Ketika huruf itu berharakat, adik-adik semuanya, huruf itu satu harakat berarti sama dia semuanya satu harakat ketika dia berharakat, baik fathah, dhammah ataupun kasrah. Ba, bi, bu, ta, ti, tu, fa, fi, tu, kho, khi, khu,
Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Pas semua. Huwallazi huwa wa. Tak boleh. Huwa tak. Satu-satu. Huwallazi khalaqakum. Khalaqakum. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Segitu takarannya. Huwallazi khalaqakum. Huwallazi khalaqalakum. Khalaqalakum. Bagaimana lam di pertama tadi? Begitu lam di yang kedua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dua harakat semua. Jami'a. Ya. Kalau dia berharakat fathah, dhammah, kasrah, semua rasanya, semua zamannya, semua waktunya sama. Bagaimana caranya Ustaz? Pulang lagi ke tatbiq, pulang lagi pada halaqah ketika kita menyetorkan bacaan. Ketika kita tahsin, ini pun penting fungsinya. Kita duduk tahsin malam, kita duduk tahsin subuh sama mukri'in ini sama Ustaz langsung. Bukan setiap itu berhenti, tak. Ustaz kan tiap hari mutar-mutar. Tengok kalian duduk bagaimana, tengok kalian dah betul tak diarahkan sama mukri'in. Setelah itu Ustaz tanya lagi mukri'in bagaimana keluhannya, apa, bagaimana standarnya, ditanya, dipantau dia. Nanti pada satu masa udah kuat kalian, dah bisa, baru mukri'in bilang, Ustaz, ini satu dah bisa ni. Oh ya, sini. Nanti Ustaz bina, mungkin insya-Allah bisa ambil ilmu qiraat. Ya kan? Udah kuat lagi baru diantarkan ke Syekh Abdul Qadir langsung setoran. Tapi kalau lalai tak bisa. Baru ambil qiraat lagi nanti, ambil sanadnya. Murni, ilmunya tu murni, bertahap, ditempa. Dah. Itmam ma'rifatu azminatil huruf. Nah, ketika huruf itu sukun berbeda-beda dia. Ada huruf yang panjang sekali, ada pertengahan, ada yang pendek sekali. Ada yang panjang sekali itu disebut dengan huruf rokhawah. Yang panjang sekali disebut dengan huruf apa? Rokhawah. Yang mana hurufnya, contoh as, panjang tak? Ash, ah, elf, elf, elf. Apa lagi? L, L. Mengalir suara kan? Aliran suara huruf yang seperti ini mesti sama. Yang ketiga itu ada ma'rifatu azminatil huruf wal ma'rifatul azminatil huruf. Ketika hurufnya itu berharakat, maka sama satu harakat semua. Ketika hurufnya itu sukun, berbeda. Ada yang panjang sekali disebut dengan huruf rokhah, huruf rikhun. As, ash, itu mesti sama dek. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ash, as, itu mesti sama. Ini diperhatikan di dalam halaqah. Lalu ada huruf itu pertengahan, tak panjang kali dia, tak pendek kali dia ketika sukun. Contohnya mana? Ain, a.
Lin Umar. Coba. Lin Umar. Lin lam an. Enggak kita bilang al. Enggak juga kita bilang al. Tapi ada suara yang mengalir kan? Alhamdu. Al mengalir. Tapi enggak terlalu panjang. Itu disebut huruf bainiyah. Ain. Ada suara mengalir tapi tidak terlalu panjang, tidak terlalu juga pendek. Ada suara yang tidak terlalu panjang. Lin Umar, lin nun, an, an. Ada mengalir suara tapi tidak terlalu panjang. Nah, setelah itu ada yang disebut huruf yang pendek sekali durasinya ketika kita sukunkan. Apa contohnya? Hamzah. Disebut dia huruf syiddah. Ya, ulun, ya. Ada mengalir suara? Enggak, putus kan? Ya, putus. Jim misalnya. Oh, itu ada qalqalah Ustaz. Qalqalah itu datang kemudian. Aslinya bagaimana? Ba, ab, itu aslinya. Lalu datang kemudian qalqah terpental. Ab. Jadi itu disebut azminatul huruf. Huruf itu ada yang sukun, ada yang berharokat. Yang berharokat zamannya sama. Yang sukun ada terbagi menjadi 3. Ada yang panjang sekali disebut huruf rokhawah, ada yang pendek sekali disebut huruf syiddah, ada yang pertengahan disebut huruf bainiyah. Nah. Selanjutnya azminatul gunan. Jenjang gunnah, zaman durasi gunnah. Gunnah itu ada yang disebut gunnah akmal. Gunnah yang paling sempurna. Maknanya apa? Gunnah yang paling panjang durasinya. Nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi gunnah. 3 dia. Nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi gunnah. Contoh, inna Allah, inna panjang dia, gunnahnya panjang sekali. Tak boleh kita bilang inna Allah, tak. Inna amma sama panjangnya dengan inna. Ayya sama panjangnya dengan inna. Saya buka kacamata aja. Awwa ayya sama. Nah, lalu ikhfa. Jenjang yang kedua disebut gunnah akmal, gunnah kamil. Gunnah kamil itu apa? Dia seperti ikhfa. Gunnah kamil itu gunnah yang sempurna, tapi tidak sepanjang yang tadi. Nah, dia setiap huruf ikhfa. Nanti apa huruf ikhfa itu dijelaskan, kita jelaskan ini. Alqa, Aisyah misalkan 15 huruf ikhfa. Berdengung, tapi dengungnya tidak sepanjang dengung nun bertasydid ataupun mim bertasydid. Mana contohnya Ustaz? Ini contoh, coba tengok. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in itu gunnahnya kamil. Inna gunnahnya akmal. Berarti inna lebih panjang gunnahnya daripada syai'in. Tak boleh dibalik. Ini contoh yang betul lagi. Inna
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rasa itu nanti siapa yang mengarahkan? Mukri'in, guru kalian. Nah, iya. Nah, lalu kalau dibalik bagaimana? Nah, tak boleh begini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tak boleh. Kalau ada yang baca seperti itu, apa nama kesalahannya? Lahnul khafi. Apa? Lahnul khafi. Kesalahan halus, kesalahan yang tidak nampak kecuali mutakhassisin, kecuali orang yang sudah belajar. Jadi tidak elok bacaannya. Bacaannya awam. Di sinilah pentingnya halaqah, diarahkan lagi, dibina lagi. Ini pembinaan antum semua ni. Lalu jenjang guna yang ketiga disebut apa? Naqis. Naqis. Akmal, kamil, naqis. Naqis itu apa dek? Kurang. Ada gunanya ada, tapi pendek saja dia. Nun sukun ataupun mim sukun ketemu dengan huruf izhar. Ada guna enggak? Ada. Ada suara, tapi pendek suaranya, disebut naqis. Ada guna yang keempat, jenjang yang paling terakhir, itu disebut anqas. Anqas. Anqas, naqis, kamil, akmal. Pindah sini. Pindah sini, satu situ. Pindah sini cepat. Pindah atau saya suruh di pindah. Situ. Akmal, kamil, naqis, anqas. Akmal, nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi ghunnah. Kamil, huruf ikhfa ketemu dengan nun, ya, ketemu dengan nun ataupun mim. Naqis, nun sukun ataupun tanwin ataupun mim sukun ketemu dengan huruf izhar. Anqas, nun berharakat dan mim berharakat. Sudah. Yang keempat, kan 4 hal ni terakhir ni. Yang keempat apa? Riyadatul fammi. Yang keempat apa? Riyadatul fammi. Riyadatul fammi. Nah, riyadatul fammi itu apa artinya? Olahraga mulut, latihan. Setelah kita mengambil dari guru, kita latihan. Riyadatul fammi itu olahraga mulut. Misalnya gurunya bilang gini, a'udhu, moncongkan mulut, dimoncongkannya. Di dalam halaqah ada betul dia. Belum tentu nanti keluar dari situ ilmu itu akan melekat. Melekatnya ilmu itu karena diulang. Nah, setelah tahu 3 hal tadi, yang keempatnya diulang ilmu itu. Hayatul ilmu dzakarat. Hidupnya ilmu itu dengan mengulang kaji. Mungkin sekian saja yang Ustaz dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.